Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, Yuk kenalan sama kelompok kami. Pengertian dewasa awal. Istilah adult berasal dari kata kerja Latin, seperti juga istilah adolescent, adolescer, yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, kata adult berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Jadi, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Menurut Sandrock 2002, masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai masa beranjak dewasa yang terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun. Ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi, di mana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa dan gaya hidup yang seperti apa yang mereka inginkan. Hidup lanjang, hidup bersama atau menikah. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Masa dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja. Sebagai kelanjutan masa remaja, sehingga ciri-ciri masa remaja tidak jauh berbeda dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal adalah 1. Usia reproduktif atau reproductive age. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir menjadi dalam suatu lapangan tertentu. 2. Usia memantapkan letak kedudukan atau settle down age. Dengan pemantapan kedudukan atau settle down, seseorang berkembang pola hidupnya secara individual yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Situasi yang lain membutuhkan perubahan-perubahan dalam pola hidup tersebut. Dalam masa setengah baya atau masa tua yang dapat menimbulkan kesukaran dan gangguan-gangguan emosi bagi orang-orang yang bersangkutan. 3. Usia banyak masalah atau problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan atau jabatan, persoalan teman hidup maupun persoalan keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. 4. Usia tegang dalam hal emosi atau emotional tension. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada ketercapaiannya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu. 5. Masa keterasingan sosial.
Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali sejak bayi semua orang muda bahkan orang populer pun akan mengalami keterpencilan sosial atau apa yang disebut krisis keterasingan. 6. Masa komitmen. Mengenai komitmen, Backwich atau dalam Harlock 250 mengatakan nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian. Jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya. Jika Anda mengenai dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda akan terkait dengan mulut orang untuk selamanya. 7. Masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau sepenuh atau pada pemerintah, karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. 8. Masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, dan ekonomi orang dewasa. 9. Masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan, dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, yang ada menyalurkan melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Usia menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA, akademik, dan universitas. Umumnya dewasa usia memasuki dunia kerja guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Dengan semangat yang menyala-nyala dan penuh idealisme, mereka bekerja keras dan bersaing dengan temannya sebaya. 2. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Masa dewasa awal ditandai juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu contohnya adalah membentuk ikatan sesuai dengan profesi dan keahlian. Yang keempat, memilih teman bergaul sebagai calon suami atau calon istri setelah melewati masa remaja. Dengan golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau dalam seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Dia mencari pasangan untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. Mereka akan berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk kehidupan rumah tangga berikutnya. Nomor 5, belajar hidup bersama dengan suami istri. Dengan dari pernikahannya dia akan saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling menerima kekurangan dan saling bantu-membantu membangun rumah tangga. Nomor 6, mulai hidup dalam keluarga atau berkeluarga. Masa dewasa yang memiliki rentang waktu sekitar 20 tahun sampai 40 tahun yang dianggap sebagai rentang yang cukup panjang. Dari sini, mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. Sikap yang mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, belajar mengasuh anak-anak. Nomor 7, mengelola rumah tangga.
Setelah menjadi pernikahan, dia akan berusaha mengelola rumah tangganya. Dia akan berusaha membentuk, membina, dan mengembangkan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan pasangan hidup masing-masing. Mereka juga harus dapat melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membina anak-anak dalam keluarga. Selain itu, tetap menjalani hubungan baik dengan kedua orang tua ataupun saudara-saudaranya yang lain. Minat pada masa dewasa awal menurut Harlock. Minat pada dewasa muda sangat luas. Minat ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu minat pribadi, yaitu minat yang selalu menyangkut seseorang tertentu. Minat pribadi pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa. Kedua, minat rekreasi, diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami keresahan batin. Ketiga, minat sosial, yang pada masa dewasa awal tidak lagi begitu saja dapat menikmati pergaulan yang spontan. Sebagaimana dulu ketika masih bersekolah, sekarang individu harus mencari jalannya sendiri, menjalin tali persahabatan baru dan memantapkan identitas mereka. Masalah perkembangan pada dewasa awal. Dengan bertambahnya usia, semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Dewasa awal adalah masa transisi dari remaja yang huru-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah itu antara lain: 1. Penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. Kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Keempat, menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Dan yang terakhir kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Kiranya dari pemaparan materi yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.